Saya akan membahas tentang metode design thinking dengan studi kasus Picnic Hub. Yang belum pernah mampir di Picnic Hub, silahkan mampir di Jalan Simpang Borobudur 41A, Kota Malang. Picnic Hub dengan visi Coffee Space for Deep Learning. Nah, dengan pendekatan design thinking, mindset saya tentang sebuah tempat ngopi tidak boleh hanya berfokus pada aspek harga yang murah, nyaman, dan keindahan interior saja. Tapi pendekatan ini harus bisa mengencourage saya untuk berpikir lebih kreatif, lebih inovatif dalam menemukan sebuah solusi untuk masalah yang ada, bahkan dengan sumber daya dan dana yang terbatas. Mungkin kalian tahu bahwa saya adalah salah satu jenis pengusaha yang suka dengan metode bootstrapping, berbisnis dengan modal yang ada saja. Sebagai contoh, kita dapat mempertimbangkan untuk menambahkan nilai tambah atau value pada experience pengguna Picnic Hub dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dengan coffee shop lainnya yang ada, yang fokus pada harga yang murah, interior yang keren, bisa selfie dan lain-lain. Tapi yang dideliver oleh Picnic Hub adalah saya menawarkan training atau pelatihan untuk meningkatkan capacity building mereka, meningkatkan core skills mereka, belajar tentang data analytics, belajar tentang bisnis, UI UX, games development, dan lain-lain, public speaking, dengan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas dan startup yang ada di dalam ekosistem Picnic Hub. Dan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan users, saya akan bertanya banyak hal untuk bisa menggali apa kebutuhan dari mereka. Oleh karena itu, proses ini menjadi sangat penting. Pertama, bagaimana kita membuat sebuah vibrasi yang menyenangkan buat mereka untuk sharing ideas. Dan yang kedua adalah bagaimana mindset kita untuk bisa berpikir kreatif, kolaboratif, user-centric, dan iteratif. Nah, oke, kita akan punya banyak pertanyaan-pertanyaan untuk users. Kenapa sih mereka memilih Picnic Hub? Dan mungkin pertanyaan, kenapa sih mereka tidak merasa nyaman di Picnic Hub? Oleh karena itu, dari hasil argumen-argumen mereka, saya bisa memperbaiki Picnic Hub ke depannya. Pertanyaan pertama misalnya, apa yang menjadi alasan Anda untuk datang ke Picnic Hub? Apakah Anda ingin cari tempat belajar, tempat bekerja sambil menikmati kopi, atau mungkin pingin bertemu dengan komunitas untuk bertukar ide dan pengalaman, atau sekedar ngobrol-ngobrol ringan. Nah, dari situ kita bisa melihat apa motivasi mereka. Kemudian, apa yang paling penting bagi Anda ketika memilih tempat seperti Picnic Hub? Apakah kualitas kopi dan makanannya, pastry-nya, kenyamanan tempatnya, atau keberadaan fasilitas dan peralatan belajar yang memadai? Ada wifi, colokan listrik yang memadai, meja yang nyaman, dan tempat-tempat atau surrounding yang bisa mendukung mereka untuk bisa lebih kreatif. Kemudian pertanyaan lainnya adalah, apa jenis pelatihan atau workshop yang Anda ingin ikutin? Apakah public speaking, belajar animasi, belajar exploring ChatGPT, data analytics, UI UX, back end, front end, atau apa saja? Nah, ini yang bisa kita gali dari user-user kita di Picnic Hub. Kemudian, apa yang Anda rasakan kurang dari pengalaman belajar di Picnic Hub? Ini juga bisa menjadi sesuatu insight yang menarik buat kita. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari data analytics atau mengembangkan kemampuan analitis Anda dalam bisnis atau project yang Anda kerjakan? Nah, kemudian untuk apa nih Anda belajar data analytics? Nah, ini juga akan memfokuskan pada workshop yang kita buat, itu akan spesifik data analytics yang seperti apa. Kemudian, apakah Anda merasa butuh training tentang public speaking atau presentasi? Untuk apa? Untuk pitching, untuk presentasi skripsi, thesis, disertasi, presentasi di seminar, workshop. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian, bagaimana Anda ingin mengembangkan diri sebagai individu atau profesional? Apakah Anda ingin mempelajari keterampilan baru seperti kepemimpinan, manajemen waktu, membangun relasi, dan lain-lain? Kemudian, apakah Anda ingin mempelajari UI UX? Untuk kebutuhan apa? Membuat software, platform digital, aplikasi, dan lain-lain.
Kemudian untuk programming, apa yang seperti pelatihan yang Anda inginkan. Nah, dengan Anda memahami kebutuhan users yang datang di Picnic Hub, maka dengan cepat Anda akan bisa merespon, mendefine di tahapan kedua nih di metode design thinking, mendefine apa kebutuhan daripada user-user Anda yang ada di Picnic Hub. Nah, ketika Anda sudah mendefine, melist kira-kira apa yang bisa Anda lakukan, Anda bisa membuat sebuah list of priority. Karena kembali lagi Anda memiliki sumber daya dan dana yang terbatas untuk mendevelop sebuah produk atau inovasi atau layanan yang Anda akan deliver kepada user. Dengan list of priority kemudian reconfirm lagi apakah betul seperti ini permasalahan yang Anda hadapi ketika Anda datang ke Picnic Hub, barulah di tahapan ketiga, jadi empathize, define, yang ketiga adalah ideation. Anda memiliki ide kreatif apa untuk Picnic Hub ke depan. Anda bisa berdiskusi dengan tim manajemen, ya, kira-kira apa nih inovasi yang akan dilakukan dan memang dibutuhkan oleh users. Nah, ini 3 tahapan dari 5 tahapan yang Anda bisa lakukan dan Anda bisa pelajari untuk Anda implementasikan di dalam produk, layanan, inovasi, bisnis, atau apapun di dalam kehidupan Anda. Terima kasih.